Oke friend, masih bersama gue Tanto Japa. Kali ini gue mau ngebahas tentang lovebird Balibu yang bagaimana nanti di masa transisi itu mengalami kemacetan atau kemandekan yang sering dialami teman-teman lovebird mania ya. Wah, setelah lepasnya masa usia Balibu beranjak ke remaja, kemudian masuk ke dewasa, tingkat kegacorannya hilang. Nah, di sini gue sendiri ini Balibu gue namain Kodrat ya. Beberapa bulan yang lalu sempat berprestasi juga di Balibu. Nah, sekarang ini sudah mau beranjak ke remaja. Walaupun sayapnya belum ada yang copot, ekornya belum ada yang copot, tapi ini usia-usia yang sudah rentan memasuki usia masuk ke 5 bulan. Nah, usia yang ke-5 bulan ini biasanya nanti di 6 atau 7 bulan itu si Balibu ini mengalami copot bulu. Entah itu bulu halusnya, sayapnya, ekornya, itu pasti ada yang lepas. Nah, setelah lepas ini biasanya ada beberapa yang hilang tingkat kegacorannya. Nah, bagaimana cara mempertahankan tingkat kegacoran dari si Balibu tadi? Oke. Untuk trik yang pertama, gua tidak merubah dari segi pakan, penjemuran, mandi, tabiatnya atau kebiasaannya di Balibu ya kita pertahankan. Nah, ini kebiasaan Balibu Kodrat ini pakannya polos, tidak dijemur, kemudian mandi sendiri setiap pagi. Nah, itu rutinitas itu nggak pernah gue lepasin. Jadi nantinya pun juga gue berharap dari tingkat kegacorannya itu tidak akan berubah, karena polanya untuk rawatan hariannya nggak pernah gue rubah. Jadi nggak dijemur, pakannya tetap polos, kemudian mandi sendiri itu tetap gue pertahanin. Nah, kemudian untuk di langkah yang kedua, selain mempertahankan rawatan tadi, yaitu rajin metel atau rajin pemisahan. Minimal itu 1 hari 1 kali. Itu udah sangat-sangat minimal sekali ya. Jadi kalau bisa sehari 3 kali pemisahan dengan pasangannya ini itu lebih bagus. Tujuannya agar si Balibu tadi nggak lupa ngekek. Kalau dipasangin terus kayak gini nih, dipasangin terus ya nanti lama-lama dia tuh lupa karena terlalu nyaman, nggak pernah dipisah, nggak ngekek, cuma sama pasangannya doang. Nah, akhirnya nanti pas saat dipisah dengan pasangannya dia itu lupa, gagu lah ibaratnya. Nah, ini biasanya kalau untuk remaja beranjak dewasa, kemudian kok wah burung gue ini tiba-tiba hilang nih kemampuannya, nggak seperti saat di Balibu kegacorannya hilang. Nah, ini karena prosesnya di situ biasanya ada yang dirubah. Misalkan di Balibu pakannya kenceng, pas beranjak dewasa karena udah ada birahinya, ada gestangnya, biasanya dikendor-kendorin tuh. Nah, karena biar nggak gestang atau biar nggak ngapal, nah kesininya justru biasanya tingkat kegacorannya yang hilang karena ada pola yang dirubah. Ya sebaiknya dipertahankan dulu, karena untuk merubah pakan kencang tadi prosesnya kalau sudah burung ini ngedouble. Kalau belum ngedouble ya udah terusin aja, karena memang untuk gacorin si burung si A harus dengan pakan kencang. Kalau memang dari proses dari Balibunya itu pakan kencang. Nah, kebetulan burung gua emang dari awalnya gua kasih pakan polos, ya udah gua kasih pakannya polos. Gue pertahanin, nggak gue kencengin. Nanti kalau dikencengin pas di proses remaja beranjak ke dewasanya pasti akan ada perubahan di situ. Akan birahinya terlalu tinggi, justru nggak mau gacor. Nah, ini karakter burungan beda-beda. Jadi kembali lagi ke kebiasaan burung kita itu dari awalnya itu seperti apa. Nah, kemudian setelah dipetel terus itu kita juga harus diamati bahwa burung ini kenapa nih ngekeknya yang seperti apa, kenapa kok ditebok terus atau turun terus, kenapa kok diam. Nah, di situ kita harus paham di mana nih letak kekurangan dan kelebihan dari si lovebird yang beranjak ke remaja tadi. Nah, ini
kelemahannya Kodrat ini saat ini, dia ini sering ngejar, terutama ngejar gue ya. Kalau ngelihat gue itu dia kalau digantung di atas gitu ngejar ke bawah terus itu, atau ada burung di bawah dia selalu ngejar ke bawah. Nah ini tingkat kekepoannya itu justru kebalik. Di Balibunya nggak kepo, justru pas beranjak mau ke remaja dia justru kepo. Ini lagi gua cari kenapa kok seperti itu. Nah kemarin sempet gua lombain juga, gua akalin pakai karpet, dia nggak mau turun, dia tetap nagen. Nah nanti bisa tuh yang seperti itu dengan karena berubahnya umur biasanya berubah juga beberapa karakter ataupun kemauan dari si lovebird tadi. Ngebacanya ya prosesnya saat pemisahan tadi. Makanya proses pemisahan atau proses penggacoran tadi itu dibutuhkan waktu yang cukup luang lah. Kita mengamati, melihat dari si lovebird kita tadi itu agar ketahuan nih, ini burung setelah Balibu beranjak ke remaja ada kemauan yang lain nggak, atau sama prosesnya di kemauan dari Balibu beranjak ke remaja masuk ke dewasa. Seperti itu teman-teman, untuk mempertahankan tingkat kegacorannya. Jangan merubah perawatan dengan signifikan bertujuan untuk gacor, tapi rawat pelan-pelan saja sesuai dengan kebiasaan dari Balibu kita tadi yang beranjak ke remaja. Terus pahami pelan-pelan, nggak usah terlalu merubah pakan ataupun merubah penjemuran dengan signifikan sehingga burung kita tuh justru kaget dan mandek. Itu aja sih yang gue sampein. Nanti untuk pemisahannya kita jalan terus, ikutin terus untuk pemisahannya dan tahap penggacorannya. Oke. Penggacoran ya teman-teman ya. Jadi dalam proses penggacoran ini dia memang harus wajib sendiri tanpa melihat burung, ngekek lagi. Jadi biarin, nanti untuk panjang pendeknya durasi itu kembali lagi dari kemampuan si lovebird ya. Kalau untuk Kodrat sendiri sih ini nggak begitu panjang, paling juga 30-40. Sama saat ini dia belum keluar panjangnya, baru di 5 detik, 10 detik, 15 detik kan. Biarin aja dia gacor seperti ini terus. Berapa lama harus pemisahan seperti ini gua lakukan itu 2 jam. Jadi setiap hari itu gua pisah seperti ini 2 jam. Jadi dalam proses pemisahan 2 jam ini biarin aja burung itu gacor sendiri seperti ini selama 2 jam. Ini untuk melatih Balibu yang beranjak ke remaja menjadi dewasa ini tidak lupa untuk ngekek. Tujuannya itu. Nih ada
lewat ataupun motor lewat di depan rumah nih masih agak kaget-kagetan nih. Nanti kalau dilatih terus menerus, kemudian dari si kodrat ini juga udah nyaman, biasanya mau lewat apapun juga udah cuek-cuek aja. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Japa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.